Usai minyak goreng, kelangkaan kali ini terjadi pada bahan bakar minyak jenis solar. Kondisi ini pun diakui PT Pertamina. Direktur Utama Pertamina Nike Widiawati mengungkapkan, kelangkaan solar subsidi yang terjadi di berbagai daerah saat ini akibat kuota turun 5% dan permintaan justru naik 10%. Pada 2021, kuota solar subsidi Pertamina tercatat sebanyak 14,85 juta kiloliter dengan angka realisasi penyaluran sebesar 14,75 juta kiloliter. Namun pada 2022, kuota solar subsidi Pertamina ditargetkan hanya sebanyak 14,5 juta kiloliter dengan angka estimasi permintaan mencapai 16 juta kiloliter atau naik 14%. Selain faktor pasokan dan permintaan, jelas Nike, faktor disparitas harga antara solar subsidi dengan solar non-subsidi yang mencapai Rp7.800 per liter juga menjadi penyebab kelangkaan tersebut. Menurutnya, disparitas harga telah mendorong peralihan konsumsi masyarakat dan industri yang semula menggunakan solar non-subsidi, lalu kini memakai solar subsidi akibat selisih harga yang tinggi. Saat ini porsi solar subsidi terhadap keseluruhan penjualan solar yang dilakukan Pertamina mencapai 93%, sedangkan porsi solar non-subsidi hanya sebesar 7%. Lebih lanjut, Nike mengungkapkan bahwa antrian kendaraan yang terjadi justru dari industri-industri besar seperti sawit dan tambang sehingga perlu ditertibkan karena solar subsidi tidak diperuntukkan untuk kendaraan industri sawit dan tambang. Dirut berharap regulasi solar subsidi tidak hanya dalam bentuk peraturan presiden tetapi juga keputusan menteri agar regulasi itu bisa digunakan sebagai dasar petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis di lapangan. Dengan kita lihat pertumbuhan ekonomi ini naik sekitar 5%, maka dampak terhadap mobilitas dan aktivitas usaha ini kita bisa lihat dari peningkatan demand itu sendiri. Termasuk adalah demand dari solar karena logistik, produksi itu full capacity dari pabrik-pabrik dan juga logistiknya. Maka kalau kita lihat ini peningkatan ini sekitar 10% dari demand, itu dari sisi demand side. Bagaimana dari sisi supply? Jadi dari sisi supply, kuota dari solar subsidi ini lebih rendah 5% dibanding tahun lalu. Gap inilah yang menyebabkan terjadinya masalah di supply ya. Jadi demand-nya naik 10% tetapi dari sisi supply-nya itu kuotanya turun 5%. Oleh karena itu mungkin nanti kami pun mohon dukungan jika memang solar subsidi ini adalah bisa meningkatkan lagi pertumbuhan ekonomi, maka kuotanya mungkin perlu disesuaikan agar sesuai dengan kebutuhan.